Bawa dia keluar. Aturan bank bukan untuk orang seperti dia. Pak, boy keluarkan dia sekarang, Satpam bangsat. Pak, tenang dulu, jangan begini. Gak mau tahu, keluarin sekarang. Kau Satpam, ikut saya ke ruangan. Saya hanya menolong nenek ini, Pak. Tidak ada alasan, keluar sekarang. Matahari pagi belum sepenuhnya mengusir kabut dingin yang menyelimuti kota kecil itu ketika Rahman mengayuh sepeda tuanya menuju sebuah tempat yang ia hafal setiap sudutnya. Bank Sejahtera Bersama, cabang Jalan Merdeka. Sepeda itu berderit pelan, mengiringi langkahnya yang tetap dan terukur. Sisa-sisa kedisiplinan dari 8 tahun mengabdi di TNI AD sebelum pensiun dini karena luka lama. Sekarang, di usianya yang ke-40, seragamnya berganti dari hijau tentara menjadi abu-abu satpam, dengan lencana kecil berlogo bank di dada kiri. Bank Sejahtera Bersama, bukanlah bank besar. Bangunan 2 lantai dengan fasade kaca dan marmer itu terlihat paling mentereng di jalan tersebut. Bagi Rahman, ini lebih dari sekadar tempat mencari nafkah. Ini adalah pos barunya. Sebuah tempat di mana ia, sekali lagi, diberi tanggung jawab untuk menjaga. Pukul 6.45. 15 menit sebelum bank dibuka. Ritual pagi dimulai. Ia menyapa Pak Wisnu, office boy sepantarannya yang sudah membuka pintu belakang. Pagi, Pak Wis, sapa Rahman sambil menggembokkan sepedanya. Pagi, men. Cuaca agak dingin pagi ini, sahut Pak Wisnu sambil menyerahkan sebuah cangkir kopi tubruk panas. Ini sudah menjadi tradisi kecil mereka. Rahman menerimanya dengan senyum tipis, menghirup uapnya yang mengepul sebelum mulai berkeliling. Pemeriksaan perimeter. Ia berjalan menyusuri sisi bangunan, matanya yang terlatih memindai pintu-pintu darurat, jendela, hingga ventilasi. Semua aman. Lalu masuk ke dalam, ruangan masih gelap dan sunyi. Suara derap sepatu bootsnya yang bersih beradu dengan keramik menggemakan kesendirian. Ia menyalakan saklar-saklar utama. Lampu neon berdesi satu persatu menyinari ruang teller yang rapi, meja-meja customer service, dan ruang tunggu dengan kursi kayu yang ditata berbaris. Setiap pagi, sebelum hiruk-pikuk masuk, ada kedamaian dalam tugas ini. Rahman menikmatinya. Ia bukan sekadar penjaga fisik, dalam diam, ia adalah pengamat. Ia tahu mana lantai keramik yang mulai retak di dekat pot tanaman, mana AC di ruang teller yang sering berbunyi anomali, dan ritme lalu lalang karyawan. Pukul 7.30. Para karyawan mulai berdatangan. Sari, customer service yang selalu tersenyum ramah, memberi anggukan. Pagi, Pak Rahman. Pagi, Mbak Sari, balasnya sambil membukakan pintu kaca utama. Lalu, sang raja kecil dari kerajaan kecil ini datang, Handoko, manajer cabang. Mengendarai mobil sedan silver terbaru, parkir di slot khusus, manajer. Handoko keluar dengan langkah percaya diri, jas abu-abu yang licin, Rahman tersisir rapi, membawa tas kulit mewah. Matanya yang tajam langsung menyapu lingkungan sekitarnya, memastikan semuanya sempurna. Pagi, Pak Manajer, sapa Rahman, membukakan pintu utama lebih lebar. Handoko hanya meliriknya, membalas dengan anggukan singkat sambil mengecek jam tangannya yang mahal. Semua sudah dicek, Rahman? Sudah, Pak. Semua dalam kondisi aman dan siap operasional. Bagus. Pastikan kerapian di depan dijaga. Beberapa klien penting hari ini, perintah Handoko sebelum menghilang di balik pintu kantornya di lantai 2. Rahman menarik napas pelan. Handoko adalah bos yang sangat memperhatikan citra. Segala sesuatu harus tampak flawless, mengkilap, dan efisien. Untuk urusan keamanan teknis, Handoko percaya pada Rahman. Tapi untuk urusan di luar itu, sang manajer kerap bersikap dingin dan menjaga jarak. Bagi Handoko, Satpam adalah bagian dari dekorasi dan fungsi keamanan, bukan bagian dari tim dalam artian sebenarnya. Pukul 8, pintu dibuka untuk nasabah. Perlahan tapi pasti, ruang bank yang tadi sunyi berubah menjadi arena bisnis dan kebutuhan. Suara mesin antrean berdengking, klik-klik keyboard, desis printer, dan suara-suara percakapan berbaur menjadi satu simfoni rutin. Rahman mengambil posisi strategisnya, dekat pintu masuk, tapi agak ke samping, sehingga bisa mengawasi seluruh ruang tunggu dan bagian depan teller. Tangannya terlipat di depan, postur tegap, wajahnya tenang tapi waspada. Ia adalah penjaga keheningan dalam keramaian. Sepanjang pagi, ia mengamati nasabah ibu-ibu yang sibuk dengan tabungan anak, bapak-bapak pengusaha kecil yang menyetor uang receh, pemuda yang ingin buka rekening pertama. Ia juga mencatat, dalam hati, pola-pola kecil. Seperti pria berjas yang selalu datang 2 kali sebulan, tepat sebelum jam tutup,
dan langsung menuju lantai 2 menemui Handoko, tanpa mengambil antrean. Atau, pengiriman dokumen-dokumen kardus besar ke kantor Handoko yang disertai oleh kurir khusus, bukan kurir reguler bank. Rahman hanya mengamati. Bukan urusannya. Urusannya adalah keamanan fisik, mencegah perampokan, menjaga ketertiban antrean. Di tengah pengamatannya, ada satu hal yang selalu menarik perhatian dan simpatinya, para nasabah lanjut usia. Mereka yang terbata-bata mengisi formulir, bingung dengan mesin antrean, atau gemetar menandatangani dokumen. Biasanya, Sari atau karyawan lain akan membantu dengan sabar. Tapi hari ini, Sari terlihat sangat sibuk menangani keluhan seorang nasabah yang berisik. Saat itulah matanya tertuju pada seorang nenek yang baru saja masuk. Perawakannya kecil, sedikit bungkuk, mengenakan kebaya sederhana dan kerudung lusuh. Wajahnya memancarkan kecemasan. Nenek itu, yang nantinya diketahuinya bernama Bu Marni, terlihat hilang. Ia berdiri di dekat mesin antrean, matanya kosong, jari-jarinya yang keriput memegang selembar kartu kuning dan sepotong kertas. Ia mencoba mendekati mesin, tetapi ragu. Beberapa nasabah lain meliriknya dengan ekspresi tidak sabar, lalu mengalihkan pandangan. Rahman merasakan dorongan untuk maju. Protokolnya jelas, tetap di pos, jaga situasi umum, biarkan customer service yang menangani. Tapi hatinya, yang terlatih untuk membantu yang lemah, bergolak. Ia melihat Bu Marni menatap sekeliling dengan panik, seperti anak kecil yang tersesat di mal. Ia masih menahan diri. Ini bukan urusanmu, Rahman, bisik suara disiplin dalam kepalanya. Jaga pos. Jangan cari masalah. Tapi ketika Bu Marni hampir tersandung karpet kecil di dekatnya, dan tak seorang pun di antara nasabah yang sibuk dengan urusan mereka sendiri bergerak membantu, garis antara protokol dan kemanusiaan dalam diri Rahman mulai kabur. Ia belum tahu bahwa keputusan yang akan ia ambil beberapa saat kemudian, bukan di bab ini, tetapi di pagi yang akan segera berakhir ini, tidak hanya akan menguji garis itu, tetapi akan menghancurkannya sekaligus, dan membuka sebuah peti Pandora yang selama ini tersembunyi rapi di balik dinding marmer dan kaca bank, sejahtera bersama. Untuk saat ini, ia masih adalah Rahman, sang penjaga yang diam. Menyaksikan, mengamati, dan berusaha keras untuk patuh pada aturan main di dunia barunya yang penuh kilau dan protokol ketat. Dunia yang sebentar lagi akan ia goncang dari fondasi paling pinggirannya, pos satpam di dekat pintu masuk. Rasa ingin membantu dalam diri Rahman bergejolak lebih kuat ketika ia melihat Bu Marni mencoba mendekati salah satu teller B, yang melayani dengan ekspresi datar. Si nenek menyodorkan kartu kuning dan kertas itu, suaranya parau dan gemetar terdengar samar-samar oleh Rahman dari posisinya. Maaf, Nek, ambil antrean dulu. Itu, di mesin, kata si teller tanpa mengangkat pandangan dari komputernya, sambil menunjuk ke arah mesin antrean dengan pena. Bu Marni memandang mesin antrean dengan tatapan kosong, lalu menatap teller itu lagi. Tapi, enduk, aku tidak bisa, kartu ini. Antrean dulu, Nek. Semua harus antre. Suara teller itu sudah bernada kesal. Nasabah di belakang Bu Marni mulai mendengus tidak sabar. Rahman tak tahan lagi. Protokol berteriak dalam kepalanya, tetapi teriakan lain, yang lebih manusiawi, lebih keras. Ia melangkah maju, meninggalkan posnya sekitar 3 langkah. Itu sudah melanggar aturan pertama, tetap di posisi strategis yang ditentukan. Ada yang bisa saya bantu, Nek? Suara Rahman terdengar tenang, namun cukup untuk menenangkan sedikit kepanikan di mata Bu Marni. Bu Marni memandangnya, wajahnya seperti melihat penolong. Pak Satpam, kartu ATM saya tidak bisa diambil. Kata anak saya uangnya sudah masuk, tapi mesin makan kartu saya. Saya dikasih kertas ini sama mesinnya. Ujarnya sambil menyerahkan selembar kertas error dari ATM dan kartu nasabah yang sudah lusuh. Rahman menerimanya. Ia tahu prosedurnya. Kartu tertelan, harus ke customer service untuk pemblokiran dan permohonan kartu baru. Ia melihat ke arah meja customer service. Sari masih terlibat dengan nasabah yang berisik tadi, wajahnya penuh konsentrasi dan sedikit stres. Meja customer service lainnya kosong, petugasnya mungkin sedang istirahat atau ke belakang. Silakan ikut saya, Nek, ke bagian CS untuk dibantu. Rahman menawarkan tangannya untuk ditumpangi Bu Marni yang terlihat limbung. Terima kasih, Pak. Terima kasih, desis Bu Marni, memegang lengan Rahman erat-erat. Mereka berjalan pelan, melewati antrean yang kini penuh. Tatapan-tatapan mengikuti mereka. Beberapa sinis, berpikir si nenek menyusahkan. Beberapa acuh tak acuh. Beberapa mungkin simpati, tapi tidak ada yang bergerak.
Rahman menuntun Bu Marni ke area tunggu dekat meja CS, mempersilakannya duduk di kursi yang kosong. Tunggu sebentar ya, Nek. Nanti Mbak CS-nya yang akan panggil. Baik, Pak. Oh, kamu baik sekali. Rahman mengangguk, lalu berbalik untuk kembali ke posnya. Ia baru melangkah 2 langkah ketika suara yang dingin dan penuh wibawa memotong udara. Rahman. Darah Rahman serasa membeku. Ia berbalik perlahan. Di sana, di atas tangga kecil menuju lantai 2, berdiri Handoko. Wajahnya seperti batu, matanya menyorot tajam seperti laser yang mengukur setiap kesalahan. Tangannya menyilang di depan dada. Ke kantor saya. Sekarang. Perintah itu pendek, tajam, dan mematikan. Rahman merasa seluruh mata di bank itu tertuju padanya. Rasa panas memenuhi telinganya. Ia memberi isyarat kecil pada Pak Wisnu yang sedang mengambil sampah dengan wajah cemas untuk memperhatikan Bu Marni, lalu berjalan mengikuti Handoko yang sudah berpaling dan berjalan dengan langkah keras menuju lantai 2. Kantor Handoko luas, ber-AC dingin, dan berbau wangi penyegar ruangan mahal. Handoko duduk di balik meja kerjanya yang besar, tidak menyuruh Rahman duduk. Jadi, Anda merasa aturan tidak berlaku untuk Anda? Handoko memulai, suaranya rendah tapi penuh ancaman. Maaf, Pak Manajer. Saya hanya menolong. Handoko memotong, mencibir. Anda tahu posisi Anda? Anda adalah satuan pengamanan. Bukan customer service, bukan sosialita. Tugas Anda menjaga keamanan, bukan jadi pahlawan bagi nenek-nenek pikun. Rahman menahan napas. Nenek itu kebingungan, Pak. Dan CS sedang sibuk. Saya khawatir beliau terjatuh atau... Anda khawatir. Handoko menyeringai. Bukan tugas Anda untuk khawatir tentang hal itu. Tugas Anda adalah menjaga image bank ini sebagai institusi yang tertib, aman, dan profesional. Bayangkan jika saat Anda meninggalkan pos, terjadi sesuatu, perampokan, kekacauan, atau bahkan jika si nenek itu mengaku tertolong lalu jatuh dan menuntut bank. Itu tidak akan. Diam. Handoko membentak, menepuk mejanya. Anda pikir ini tempat penitipan anak atau panti jompo? Ini adalah bank. Setiap orang di sini punya peran dan protokol. Anda telah melanggar protokol dengan meninggalkan pos tanpa izin, mencampuri urusan layanan nasabah yang bukan wewenang Anda, dan menciptakan preseden buruk. Apa jadinya jika satpam lain meniru Anda? Semua akan jadi semrawut, saling menolong di luar tugas. Ini bukan tentara, Rahman. Ini bisnis. Rahman berdiri tegak, wajahnya pucat. Hinaan itu lebih menyakitkan daripada teriakan pelatih di militer dulu. Di sana, ia dimarahi karena kesalahan taktis. Di sini, ia dihina karena menolong sesama. Lagi pula, lanjut Handoko, suaranya lebih dingin. Lihatlah penampilan Anda saat itu. Berdiri terlalu dekat, memegangi si nenek. Di mata nasabah lain, itu terlihat tidak profesional. Seolah-olah bank ini dipenuhi oleh orang-orang kampungan yang tidak mengerti tata krama bisnis. Kita melayani klien-klien besar, Rahman. Mereka membutuhkan kesan eksklusif, efisien, bukan drama sinetron ibu-ibu. Handoko berdiri, berjalan mendekati jendela yang menghadap ke ruang tunggu di bawah. Anda telah mempermalukan diri sendiri, dan lebih parah, mempermalukan institusi ini di depan umum. Kepercayaan adalah segalanya di bisnis perbankan. Dan tindakan ceroboh Anda hari ini mengikis kepercayaan itu. Ia berbalik, menatap Rahman dengan pandangan akhir. Saya tidak bisa mentolerir kelalaian seperti ini. Aturan harus ditegakkan. Kumpulkan barang-barang Anda di loker, seragam, dan kartu akses. Anda dipecat. Efektif saat ini juga. Dunia Rahman seolah runtuh. Pak, saya, keluarga saya. Bukan urusan saya, potong Handoko dengan tegas. Anda seharusnya memikirkan keluarga Anda sebelum berlaku nekat. Sekarang, keluar. Dan untuk memastikan disiplin dipahami semua karyawan, pemecatan Anda akan diumumkan di bawah, sebagai pembelajaran. Di depan umum. Rahman tercekat. Tepat. Agar semua mengerti bahwa di Bank Sejahtera bersama, aturan adalah segalanya. Tidak ada pengecualian. Handoko membuka pintu kantornya, mempersilakan Rahman keluar dengan gerakan tangan yang sinis. Langkah Rahman terasa berat bagai dijejali timah. Ia menuruni tangga. Semua aktivitas di bawah seakan melambat.
Para teller, CS, nasabah, semuanya memandangnya. Desas-desus sudah menyebar. Handoko berjalan di belakangnya, lalu berdiri di tengah ruang tunggu, dekat mesin antrean. Ia berdeham. Perhatian, rekan-rekan dan nasabah yang terhormat, suaranya lantang, penuh wewenang. Ada insiden pagi ini yang sangat disayangkan. Salah seorang anggota staf keamanan, Rahman, telah melakukan pelanggaran protokol keamanan yang berat dengan meninggalkan posnya tanpa alasan yang dibenarkan dan mencampuri proses layanan. Tindakan ini membahayakan keamanan operasional bank dan merusak disiplin kerja. Rahman berdiri di samping Handoko, menunduk, wajahnya terbakar malu. Ia mencoba mencari wajah Bu Marni. Ia melihat nenek itu duduk di kursi tunggu CS, wajahnya pucat, tangan menutup mulut, mata berkaca-kaca. Sari memandang dengan ekspresi campur aduk antara kaget dan iba. Pak Wisnu menunduk di dekat pintu belakang, tidak tega melihat. Untuk menegakkan aturan dan menjaga kredibilitas bank kami, lanjut Handoko dengan suara dramatis, maka dengan sangat menyesal, kami harus mengakhiri kerjasama dengan Bapak Rahman, efektif seketika. Mari ini menjadi pelajaran bagi kita semua tentang pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme di tempat kerja. Tepuk tangan tidak ada. Hanya keheningan yang mencekam, dan beberapa tatapan yang sekarang berubah dari sinis menjadi kasihan. Handoko tidak peduli. Ia merasa pesannya telah disampaikan. Ia memberi isyarat pada satpam lain yang sudah berdiri menggantikan pos Rahman, seorang pemuda baru yang wajahnya pucat ketakutan, untuk mengawal Rahman ke belakang. Rahman berjalan seperti robot. Ia masuk ke ruang ganti kecil di belakang. Dengan tangan gemetar, ia membuka lokernya yang sederhana. Di dalamnya hanya ada botol minum, sebungkus kecil permen pelega tenggorokan, jas hujan lipat, dan sebuah foto keluarga kecilnya, istri dan 2 anaknya, yang diselipkan di balik pintu loker. Ia mengenakan pakaian sipil sederhana yang ia pakai di bawah seragam, kaos oblong lusuh dan celana chino tua. Ia melipat seragam abu-abu itu dengan rapi, meletakkannya di bangku, bersama dengan topi dan kartu identitas karyawan. Pak Wisnu masuk diam-diam, matanya merah. Ini tidak adil, men. Rahman hanya menggeleng, suaranya serak. Sudah, Pak Wis. Ini akibat keputusan saya. Tapi kau menolong orang. Di tempat yang salah, dengan cara yang salah di mata mereka, bisik Rahman getir. Ia mengambil foto keluarganya, menyimpannya di saku kemeja. Jaga baik-baik ya di sini. Ia hendak pergi, lalu teringat sesuatu. Oh ya, tolong pastikan nenek tadi, Bu Marni, benar-benar terbantu ya. Jangan sampai dia diabaikan lagi. Pak Wisnu mengangguk, tak mampu berkata-kata. Rahman keluar melalui pintu belakang, membawa kantong plastik hitam berisi barang-barang pribadinya. Ia tidak berani melewati ruang tunggu lagi. Saat ia menggembok sepedanya, ia mendengar suara terburu-buru dari dalam. Pak Satpam! Pak Satpam, tunggu! Ia menoleh. Bu Marni, dengan bantuan Sari, berjalan terhuyung-huyung keluar dari pintu belakang. Air mata mengalir di keriput wajahnya. Ini semua salah saya, Pak. Maafkan saya. Saya yang menyebabkan Anda dipecat. Rahman cepat menghampiri, memegangi lengan nenek itu. Bukan salah ibu, Nek. Jangan begitu. Saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar. Tapi sekarang Anda kehilangan pekerjaan. Isak Bu Marni. Sari, dengan suara berbisik penuh penyesalan, berkata, saya minta maaf, Pak Rahman. Saya sedang sibuk tadi, saya seharusnya lebih cepat tanggap. Di matanya ada api kemarahan yang tertahan, tampaknya bukan hanya pada situasi ini, tetapi pada sesuatu yang lebih besar. Rahman memaksa senyum kecil. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting nenek terbantu nanti. Ia melihat ke arah Sari. Tolong bantu beliau dengan baik ya, Mbak. Sari mengangguk mantap. Pasti, Pak. Rahman mengayuh sepedanya, meninggalkan bank yang telah ia jaga selama 5 tahun terakhir. Rasa hina, marah, dan ketidakadilan mengaduk-aduk perutnya. Namun di tengah semua itu, ada satu perasaan kecil yang tidak hilang, keyakinan bahwa menolong Bu Marni adalah hal yang benar. Tapi di dunia yang diatur oleh Handoko, kebenaran seperti apa yang benar-benar dihargai? Ia belum tahu bahwa pintu belakang yang baru saja ia lewati bukan hanya memisahkannya dari pekerjaannya, tetapi juga membawanya ke gerbang sebuah kebenaran lain yang jauh lebih gelap. Dan bahwa air mata penyesalan Bu Marni serta bisikan permintaan maaf Sari akan menjadi benang pertama yang menghubungkannya dengan sekutu-sekutu tak terduga dalam pertarungan yang bahkan belum terbayangkan olehnya.
Untuk sekarang, yang ia rasakan hanya pedihnya matahari siang yang menyinari punggungnya, dan beratnya mengayuh sepeda menuju rumah dengan kabar buruk untuk keluarga yang ia cintai. Perjalanan pulang 10 kilometer terasa 10 kali lebih jauh hari itu. Setiap kayuhan pedal sepedanya seperti mengaduk-aduk lumpur rasa malu dan kegagalan di dalam dada Rahman. Ia melewati pasar, warung-warung, orang-orang yang lalu lalang dengan urusan mereka masing-masing. Dunia tetap berputar, tak peduli pada sebuah pemecatan yang memalukan di sebuah bank kecil di ujung jalan. Kesenjangan itu membuat lukanya terasa lebih perih. Rumahnya sederhana, sebuah rumah Type 36 di perumahan karyawan sederhana yang dulu bisa ia beli dengan uang pesangon pensiun militer. Pagar besinya sedikit berkarat, dan halaman depan yang sempit dipenuhi pot-pot tanaman hijau pemberian istrinya, Ani, yang mencoba menghidupkan suasana. Ani, 38, sedang menjemur pakaian di belakang ketika ia mendengar bunyi gembok sepeda yang dikenalnya. Ia melongo ke depan, senyum siap menyambut, tetapi senyum itu segera pudar ketika melihat raut suami yang biasanya tegar itu tampak lesu, pucat, dan membawa kantong plastik hitam, bukan tas ransel seragamnya. Rahman? Kenapa pulang siang begini? Sakit? Tanya Ani, tangan masih memegang jepitan jemuran, kekhawatiran mulai menggeliat di dadanya. Rahman meletakkan sepedanya dengan hati-hati, seolah-olah benda itu terbuat dari kaca. Ia menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya sejak insiden tadi, rasanya ia ingin menangis. Tapi ia menahannya. Ia adalah tiang keluarga. Ia tidak boleh lemah. Dipecat, An, ucapnya pendek, suaranya serak. Kata-kata itu menggantung di udara panas siang itu. Ani berdiri diam, jepitan jemuran terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah dengan suara, klik. Wajahnya yang biasanya cerah berubah pucat. Dipecat? Kenapa? Apa yang terjadi? Desisnya, mendekati Rahman. Dengan suara datar, tanpa emosi, karena jika ia membiarkan emosi itu keluar, ia akan hancur. Rahman menceritakan semuanya. Tentang Bu Marni yang bingung, tentang aturan yang ia langgar, tentang kemarahan Handoko, dan tentang pemecatan yang dipermalukan di depan umum. Ani mendengarkan dengan tangan menutup mulutnya. Matanya membesar, lalu berlinang air mata. Bukan karena marah pada Rahman, tetapi karena rasa sakit yang mendalam melihat suaminya yang begitu jujur dan bertanggung jawab diperlakukan seperti penjahat. Tapi, kamu hanya menolong seorang nenek, bisik Ani, suaranya gemetar. Itu salah. Di mata mereka, iya. Lebih salah daripada membiarkan nenek itu kebingungan dan mungkin terjatuh. Jawab Rahman, akhirnya duduk di kursi plastik di teras, kepalanya menunduk berat. Ani duduk di sampingnya, memegangi tangannya yang kasar dan berotot. Kita harus apa? Cicilan rumah, biaya sekolah Alif dan Aisyah. Iya, aku tahu, Rahman memotong, merasa sakit yang lain ditusukkan ke dadanya. Tanggung jawab. Itulah yang paling menghancurkan. Bukan hinaannya, bukan kehilangan gaji bulanan, tetapi gagal memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Aku akan cari kerja lain. Aku masih kuat. Mungkin jadi satpam di tempat lain, atau tukang parkir, apa saja. Tapi mereka berdua tahu, di kota kecil itu, mendapatkan pekerjaan dengan gaji tetap seperti di bank bukanlah hal mudah. Menjadi satpam bank pun dulu adalah keberuntungan baginya. Suasana berat itu pecah oleh langkah kaki kecil berlari dari dalam rumah. Ayah pulang, teriak Alif, 8, anak lelaki mereka, melompat ke pangkuan Rahman. Aisyah, 6, menyusul dari belakang, memeluk kaki ayahnya. Rahman memeluk anaknya erat, mencium bau sampo bayi mereka yang menenangkan. Iya, ayah pulang. Kok siang, ya? Bawa oleh-oleh, tanya Aisyah polos. Rahman dan Ani bertukar pandang. Bagaimana menjelaskan pada anak-anak tentang oleh-oleh yang ia bawa hari ini? Sebuah pemecatan dan rasa malu? Ayah cuti hari ini, bohong Rahman, suaranya tersendat. Ia tidak tega. Wah asyik. Jadi bisa main dengan ayah, seru Alif. Ani cepat memandu anak-anak itu. Ayo, nak, ke dalam dulu. Mandi, terus makan siang. Biar ayah istirahat dulu. Setelah anak-anak masuk, Ani menatap Rahman. Kita belum tentu jatuh, Rahman. Kita punya sedikit tabungan. Untuk beberapa bulan masih bisa. Yang penting kamu jangan putus asa. Rahman mengangguk, tapi beban di pundaknya terasa menggunung. Ia menghabiskan sore itu dengan diam. Membersihkan sepedanya yang sudah bersih, memeriksa atap rumah yang tidak bocor, hal-hal kecil untuk mengusik pikirannya.
Tapi setiap kali ia diam, wajah Handoko yang menghina dan tatapan nasabah yang menyaksikan aibnya muncul kembali. Dan wajah Bu Marni yang ketakutan. Malam harinya, setelah anak-anak tidur, Rahman duduk di teras sendirian. Ani sudah tidur lelah karena kekhawatiran. Pikirannya berputar-putar. Apakah ia salah? Apakah seharusnya ia berdiri diam saja, mematuhi protokol buta, dan membiarkan seorang manusia lain, seorang nenek, tenggelam dalam kepanikan di tengah keramaian yang acuh? Tidak. Hatinya menolak. Ia tidak salah. Sistemnya yang salah. Handoko yang salah. Sebuah ketukan pelan di pagar besi membuyarkan lamunannya. Di luar, berdiri seorang wanita tua dengan kerudung, membawa sebuah kantong kain. Bu Marni. Rahman terkejut, membuka pagar. Bu Marni masuk dengan langkah gontai. Maaf mengganggu, Pak Rahman. Saya tanya alamat Bapak pada Mbak Sari di bank. Saya tidak bisa tenang kalau tidak ketemu Bapak. Silakan masuk, Nek. Hati-hati. Rahman menuntunnya ke kursi teras. Tidak usah repot-repot. Saya cuma mau mengantarkan ini, kata Bu Marni, membuka kantong kainnya. Di dalamnya ada beberapa buah jeruk, sebungkus kecil kue tradisional, dan sebuah amplop coklat tipis. Ini bukan apa-apa, Pak. Cuma tanda terima kasih. Dan suaranya bergetar, dan ini untuk sedikit membantu Bapak. Ia menyodorkan amplop itu. Rahman langsung menolak, menjauhkan tangannya. Tidak bisa, Nek. Saya tidak mau uangnya. Bantuan Ibu tadi sudah cukup dengan permintaan maafnya. Tapi ini gara-gara saya Bapak dipecat. Air mata Bu Marni menetes lagi. Bukan. Ini gara-gara sistem yang tidak manusiawi di bank itu, kata Rahman, kini dengan keyakinan lebih kuat. Ibu tidak perlu merasa bersalah. Saya yang memilih untuk menolong. Dan saya tidak menyesal menolong Ibu. Yang saya sesali adalah bekerja di tempat yang dipimpin oleh orang seperti Handoko. Mendengar nama itu, ekspresi Bu Marni berubah. Ketakutan lama tergantikan oleh semacam kepahitan yang mendalam. Pak manajer itu. Ia menurunkan suaranya, meski mereka berdua saja di teras. Orangnya tidak baik, Pak. Rahman mengernyit. Ibu kenal beliau. Bukan kenal dekat. Tapi saya nasabah lama di bank itu, sejak masih jadi koperasi. Sejak Pak Handoko yang jadi pimpinan, rasanya berbeda. Bu Marni maju sedikit, suaranya berbisik. Saya ini punya warung kecil, Pak. Terima transferan dari anak saya di luar kota. Kadang, waktu ambil uang, saya hitung kok tidak pas. Selalu kurang sedikit. Sedikit sekali, 5.000, 10.000. Saya pikir saya yang salah hitung. Tapi teman-teman sesama pedagang di pasar juga ada yang cerita hal sama. Katanya, biaya administrasi siluman. Rahman mendengarkan dengan seksama. Pikirannya yang terlatih mengamati mulai bekerja. Lalu, lanjut Bu Marni, beberapa kali saya lihat, Pak manajer itu sering terima tamu di kantornya, malam-malam. Bukan tamu biasa. Yang datang mobil bagus, tapi mukanya kurang enak dipandang, Pak. Dan saya lihat mereka bawa koper kecil, masuk ke dalam, lama. Pernah juga, saya kebetulan pulang lewat belakang ban malam-malam, lihat ada mobil truk kecil mengangkut kotak-kotak dari gudang belakang bank. Waktu itu hari Sabtu malam. Ban kan tutup. Informasi-informasi itu seperti kepingan puzzle yang mulai bertebaran di kepala Rahman. Pria berjas yang datang sebelum tutup. Pengiriman dokumen kardus besar. Sekarang ada tamu malam dan pengangkutan kotak di akhir pekan. Ditambah keluhan nasabah kecil tentang selisih uang yang hilang. Bu Marni, tanya Rahman hati-hati, Ibu cerita ini pada siapa saja? Saya pernah cerita pada Mbak Sari waktu mengurus buku tabungan. Dia cuma bilang, Ibu catat saja baik-baik tanggal dan nominalnya. Tapi saya kan tua, sering lupa. Dan takut, Pak. Saya takut ditutup rekeningnya kalau saya ribut. Rahman mengangguk pelan. Ia mulai memahami sesuatu. Ketidakpedulian Handoko pada nasabah kecil, keketatannya pada protokol yang tampak, kemewahannya yang mencolok, semuanya mulai membentuk sebuah pola yang mencurigakan. Terima kasih, Bu Marni. Informasi ini mungkin penting. Tapi Ibu harus berhati-hati. Jangan cerita pada sembarang orang, pesan Rahman. Bu Marni mengangguk patuh. Saya hanya percaya pada Bapak. Karena Bapak satu-satunya yang mau peduli pada orang seperti saya di bank itu. Setelah Bu Marni pergi,
dengan tetap meninggalkan jeruk dan kuenya. Amplop uang berhasil dikembalikan. Rahman duduk kembali, pikirannya bergejolak. Kemarahan dan rasa malu yang tadi menguasainya perlahan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain, sebuah keinginan untuk membongkar kebusukan. Ia dipecat karena melanggar aturan kecil untuk menolong. Tapi bagaimana dengan pelanggaran besar yang mungkin dilakukan oleh pemecutnya? Namun, ia hanya seorang satpam yang dipecat. Tidak punya bukti, tidak punya kuasa. Siapa yang akan mendengarkannya? Lalu ia teringat pada sesuatu. Lokernya. Ia masih memiliki kunci lokernya. Handoko mungkin lupa untuk mengambilnya karena terburu-buru mengumumkan pemecatan. Di dalam loker itu, selain barang-barang pribadinya yang sudah ia ambil, mungkin ada sesuatu yang tertinggal. Atau, mungkin ada sesuatu di sekitar loker itu, sesuatu yang selama ini ia abaikan. Sebuah tekad mulai tumbuh di dalam hatinya yang terluka. Ia tidak akan membiarkan ini berakhir begitu saja. Ia tidak hanya akan mencari pekerjaan baru. Ia akan mencari keadilan. Dan caranya mungkin dimulai dari bekas lokernya di bank itu. Esok pagi, ia akan kembali ke Bank Sejahtera bersama. Bukan sebagai karyawan, bukan sebagai satpam, tetapi sebagai seseorang yang ingin mengambil barangnya yang tertinggal. Dan siapa tahu, dalam perjalanan itu, ia bisa menemukan lebih dari yang ia cari. Pertemuan dengan Bu Marni bukanlah akhir dari aibnya, tetapi mungkin adalah awal dari sebuah pembongkaran. Kebenaran, seperti akar pohon beringin, seringkali tumbuh dari tanah yang paling pinggir dan tak terduga. Dan Rahman, sang penjaga yang diusir, kini siap menjadi penggali yang sabar. Fajar masih berwarna kelabu ketika Rahman sudah berdiri di depan pagar rumahnya. Ia mengenakan kemeja lengan panjang sederhana dan celana kain terbaiknya, berpura-pura akan melamar pekerjaan. Tujuannya satu, masuk ke bank dan mengakses lokernya untuk terakhir kali. Di saku celananya, kunci loker kuningan itu terasa dingin dan berat. Ani melihatnya dari jendela dapur, wajahnya penuh tanya. Mau cari kerja dari pagi-pagi begini? Ke bank dulu, mau ambil barang yang ketinggalan, jawab Rahman, berusaha terdengar biasa. Ia tidak ingin menceritakan kecurigaannya pada Ani dulu, tidak sebelum ia memiliki sesuatu yang lebih konkret. Perjalanan ke bank kali ini terasa berbeda. Bukan sebagai seorang penjaga yang memiliki tempat, tetapi sebagai orang luar. Ia memarkir sepedanya agak jauh, di warung kopi biasa yang ia kunjungi, lalu berjalan kaki menyusuri trotoar. Debar jantungnya berdetak kencang ketika bangunan bank itu mulai terlihat. Rasa malu dari kemarin kembali menyergap, tetapi kini bercampur dengan tekad baru. Ia memilih waktu sebelum bank dibuka, saat karyawan mulai berdatangan. Ia berharap bisa masuk lewat pintu belakang yang biasanya dijaga longgar oleh Pak Wisnu. Benar saja, ketika ia mendekat, Pak Wisnu sedang membuka gembok pagar kecil untuk parkir motor karyawan. Pak Wis, sapa Rahman pelan. Pak Wisnu menoleh, kaget. Rahman, kau kemari kenai? Hati-hati, kalau Handoko lihat. Saya mau ambil barang yang ketinggal di loker. Kuncinya masih ada, jelas Rahman cepat. Bisa tolong bantu saya masuk sebentar? Cuma 5 menit. Pak Wisnu melirik ke kiri kanan, lalu mengangguk cepat. Cepat ya. Manajer biasanya datang telat sedikit hari Sabtu, tapi tetap waspada. Rahman menyelinap masuk melalui pintu belakang, menuju ruang ganti kecil yang sunyi. Ruangan itu masih persis seperti kemarin, dingin, berbau kapur barus, dengan deretan loker abu-abu. Lokernya, nomor 17, masih tertutup. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka kuncinya. Suara, klik, itu mengingatkannya pada rutinitas bertahun-tahun. Ia membuka pintu loker. Kosong, seperti yang ia tinggalkan. Hanya ada debu tipis di dasarnya. Namun, sesuatu di sudut paling belakang, terselip di celah antara dinding loker dan rak besi, menarik perhatiannya. Sebuah potongan kertas yang terlipat kecil, mungkin jatuh dari saku seragamnya atau dari dokumen lain. Ia mengambilnya. Itu adalah secari kertas truk termal dari mesin penghancur kertas, jenis yang sering digunakan di kantor. Sebagian besar bagian kertas itu kosong, putih, tapi di salah satu sisi, ada jejak tulisan yang nyaris terhapus. Rupanya, kertas itu lolos dari proses penghancuran sempurna. Jejak tinta printer laser masih samar-samar terbaca. Rahman membawanya mendekati lampu neon di langit-langit. Matanya menyipit. Ia bisa membaca beberapa kata yang tercetak miring dan fragmen kalimat. Transfer fiktif, kode proyek 7BMM 2023. Pencairan deposito atas nama Suwarno,
Disetujui oleh Haji Oko. Alokasi ke rekening eksternal 801XXX terhapus. Pembersihan dokumen wajib TGL 30. Darah di kepala Rahman berdesir. Transfer fiktif. Pencairan deposito. Disetujui oleh Haji Oko. Handoko. Pembersihan dokumen. Ini bukan sekadar selisih 50.000 nasabah. Ini besar. Sangat besar. Jantungnya berdebar kencang. Ia melipat kertas itu dengan hati-hati dan menyimpannya di saku kemejanya. Dalam dompet plastik tipis tempat ia biasa menyimpan foto keluarga. Ini adalah sesuatu. Potongan bukti pertama yang nyata. Ia sedang akan menutup loker ketika pandangannya tertuju pada tempat sampah kecil di sudut ruangan. Biasanya dibersihkan setiap malam oleh Pak Wisnu. Tapi hari ini, di atas tumpukan sampah kertas lainnya, ada beberapa sobekan kertas robekan manual, bukan hasil mesin penghancur. Mungkin ada yang terburu-buru. Dengan insting seorang pengintai, ia mendekat. Di antara sobekan itu, ia melihat logo bank dan sebuah stempel, ditolak, berwarna merah. Ia mengambil beberapa potongan yang tampaknya masih terkait. Dengan susah payah, seperti menyusun puzzle, ia mencoba menyatukannya di atas tutup loker. Yang terbentuk adalah formulir pengajuan kredit mikro untuk usaha kecil. Atas nama Slamet Riyadi, yang ia kenal sebagai tukang bakso langganan karyawan bank. Di kolom, disetujui oleh, ada tanda tangan Handoko yang flamboyan. Tapi yang aneh, di bagian bawah ada catatan kecil tulisan tangan yang berbeda, mungkin dari bagian kredit. Jaminan tidak lengkap. Usaha tidak verifikasi. Disetujui atas instruksi lisan manajer. Lalu ada selembar lain, catatan kecil di sticky note kuning yang terlepas. Pak H, selamat mau cairin lagi. Proyek 7B. Tolong DCC. Salam, T. Proyek 7B. Kode yang sama yang muncul di struk penghancur tadi. Rahman merasa napasnya sesak. Ia mengambil potongan-potongan kertas itu, menyimpannya bersama struk tadi. Ia harus keluar dari sini. Sekarang, tepat ketika ia hendak melangkah, suara langkah kaki dan obrolan mendekat dari arah koridor. Suara Sari dan seorang teller. Iya, tadi pagi saya lihat Bu Marni ketemu satpam yang dipecat itu di rumahnya, bisik Sari. Serius? Bu Marni nekat juga ya? Kamu yakin gak salah lihat? Yakin. Saya yang kasih alamatnya. Karena saya rasa ada sesuatu yang tidak beres dengan pemecatan itu. Dan saya rasa Pak Rahman bukan orang yang akan diam saja. Rahman membeku. Mereka sudah dekat. Jika ia keluar sekarang, akan ketahuan. Dengan cepat, ia masuk ke dalam toilet kecil yang bersebelahan dengan ruang ganti, mengunci pintunya. Ia mendengar kedua wanita itu masuk ke ruang ganti. Loker dia masih nomor 17 kan? Kok kayaknya agak terbuka? Suara teller itu. Ah, mungkin belum dikunci benar kemarin. Ayo cepat ganti. Mau briefing. Rahman menunggu hingga suara mereka reda dan yakin mereka sudah pergi ke ruang utama. Barulah ia keluar dari toilet dengan hati-hati, lalu menyelinap keluar melalui pintu belakang. Pak Wisnu memberinya kode anggukan bahwa tidak ada masalah. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya panas. Kepingan-kepingan informasi mulai bersatu. Proyek 7B 2023, sebuah kode untuk transaksi mencurigakan, melibatkan transfer fiktif dan pencairan deposito tanpa hak. Pengajuan kredit fiktif. Kredit disetujui Handoko tanpa jaminan dan verifikasi, atas nama orang-orang seperti Slamet si tukang bakso. Untuk apa? Mungkin uangnya dicairkan, tapi tidak sampai ke peminjam yang sebenarnya? Atau Slamet hanya nama pinjaman? Catatan, T. Seseorang yang berinisial T yang sangat dekat dan berani meminta Handoko untuk mengisi sisi pencairan. Kesaksian Bu Marni. Keluhan nasabah kecil tentang uang yang berkurang dan aktivitas malam yang mencurigakan. Siapa, T, itu? Tiba-tiba, ingatannya melompat. Tono, staf bagian kredit, anak muda yang ambisius, sering menjadi tangan kanan Handoko yang selalu membawakan kopi dan dokumen ke kantornya. Tono yang biasanya mengantarkan tamu-tamu, khusus Handoko. Rahman tiba di rumah dengan kepala penuh skenario. Ia butuh bantuan. Ia butuh seseorang di dalam bank yang bisa mengakses informasi lebih dalam, yang bisa dipercaya. Satu nama muncul, Sari. Percakapan yang tidak sengaja ia dengar tadi menunjukkan bahwa Sari memiliki keberpihakan dan kecurigaan yang sama. Dan Sari adalah customer service yang bisa mengakses data nasabah, meski terbatas.
Tapi bagaimana mendekatinya tanpa membahayakan posisinya? Jawabannya datang di sore hari. Sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggam tuanya dari nomor tak dikenal. Pak Rahman, ini Sari, CS Bank SB. Bisa ketemu besok pagi di warung kopi Pak D, dekat pasar? Saya ada sesuatu yang penting. Jangan balas SMS ini. Rahman terkejut, tapi juga lega. Ini tanda bahwa sekutu mungkin muncul dari tempat yang tak terduga. Ia menghapus SMS itu setelah sekali baca. Malam itu, setelah anak-anak tidur, ia duduk di meja kecil di kamarnya. Dengan lampu belajar yang redup, ia mengeluarkan potongan-potongan bukti yang ia kumpulkan. Ia menatapnya lama. Ini baru secuil. Belum cukup untuk menjatuhkan seorang manajer bank yang licik dan berjaringan. Handoko pasti sudah menutupi jejaknya dengan rapi. Potongan dokumen dari tempat sampah dan struk penghancur yang gagal ini bisa saja ia bantah sebagai pemalsuan atau kesalahan. Ia butuh lebih banyak. Ia butuh pola. Ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah, rekening korban, dokumen pengajuan kredit palsu yang lengkap, atau bukti transfer ke rekening eksternal Handoko atau Tono. Lalu, sebuah ide muncul. Ia ingat, sebagai satpam, ia memiliki akses terbatas ke logbook tamu dan buku pengawasan CCTV. Logbook mungkin sudah dimanipulasi. Tapi CCTV? Rekaman CCTV disimpan di server di ruang server kecil di lantai 2, di sebelah ruang arsip. Data biasanya disimpan selama 30 hari sebelum ditimpa. Handoko mungkin lupa bahwa Rahman, meski hanya satpam, tahu tentang prosedur backup manual bulanan yang dilakukan oleh petugas IT outsourcing yang datang setiap akhir bulan, yang kebetulan adalah teman sekampungnya dulu, Ari. Ari si petugas IT. Orang yang mungkin bisa mengakses rekaman lama tanpa menimbulkan kecurigaan. Rencana mulai terbentuk di benak Rahman. Pertemuan besok dengan Sari adalah langkah pertama. Lalu, ia harus menghubungi Ari. Dan yang terpenting, ia harus menemui Slamet, si tukang bakso, untuk mengonfirmasi kebenaran kreditnya. Sangat besar. Ia memandangi foto keluarganya di samping meja. Alif dan Aisyah tersenyum polos. Tanggung jawabnya bukan lagi sekadar memberi mereka makan dan sekolah. Tanggung jawabnya sekarang lebih besar, menunjukkan bahwa kejujuran dan keberanian menolong itu tidak salah. Bahwa kebenaran, sekecil apapun, harus ditegakkan. Meski harus melawan seorang raja kecil yang korup di bank kecil itu. Kemarin ia adalah korban yang dipermalukan. Hari ini, ia adalah pengumpul bukti yang diam-diam. Besok, ia berharap bisa menjadi penghubung bagi mereka yang sama-sama dirugikan dan diam. Jejak-jejak yang ia kumpulkan dari loker dan tempat sampah itu mungkin kecil, tetapi bagi Rahman, itu adalah senjata pertama dalam pertempuran yang harus ia menangkan. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa tindakannya menolong Bu Marni adalah cerminan dari nilai sebenarnya yang harusnya dijunjung oleh bank itu, kepercayaan. Dan Handoko telah mengkhianati kepercayaan itu dalam skala yang sangat besar. Warung kopi Pak D adalah tempat yang tepat untuk pertemuan rahasia. Terletak di pojokan pasar yang ramai, suara hiruk-pikuk para pedagang dan pembeli menjadi penyamaran sempurna untuk percakapan penting. Aroma kopi tubruk kental dan gorengan menyeruak di udara lembab pagi itu. Rahman datang lebih awal, memilih meja di sudut paling dalam, membelakangi pintu masuk. Sari muncul tepat waktu, mengenakan jeans dan kaos polos, wajahnya tanpa riasan, berbeda dari penampilan rapinan profesionalnya di bank. Ia melirik sekeliling dengan waspada sebelum duduk di depan Rahman. "Terima kasih sudah datang, Pak Rahman," ucapnya lembut, tapi tegas. "Sama-sama, Mbak Sari. Anda ambil risiko besar menghubungi saya," kata Rahman. Sari menganggak. Ia tak memesan apa-apa. Langsung ke pokok persoalan. "Saya tahu Bu Marni menemui Bapak. Dan saya dengar dari Pak Wisnu kalau Bapak ke bank pagi-pagi tadi, ke loker." Ia menatap Rahman dalam-dalam. "Bapak menemukan sesuatu, bukan?" Rahman sedikit terkejut dengan ketajaman dan keberanian Sari. Ia memutuskan untuk jujur. Mengangguk perlahan, ia mengambil dompet plastiknya dari saku dan mengeluarkan potongan struk penghancur serta sobekan formulir kredit yang sudah ia susun rapi di antara dua lembar kertas biasa. "Ini." Sari mengambilnya, matanya menyapu tulisan-tulisan samar itu. Wajahnya yang cantik berkerut, bukan karena bingung, tetapi karena pengenalan. "Kode proyek 7BMM 2023, gumannya pelan. "Saya pernah lihat kode ini. Di catatan pengarsipan saya untuk dokumen yang harus disimpan, khusus, di ruang manajer. Tapi saya tidak pernah melihat isinya."
Anda tahu apa itu? Tanya Rahman. Tidak persis. Tapi saya curiga. Dan ini, ia menunjuk catatan sticky note, ini pasti Tono. Dia dan Pak Handoko, sangat dekat. Tono yang mengurus semua, pekerjaan khusus, manajer. Sari menarik napas dalam. Saya ingin Bapak tahu mengapa saya berani seperti ini. 2 tahun lalu, kakak saya, seorang penjahit kecil, mengajukan kredit usaha ke bank kita. Dia butuh mesin jahit baru. Semua persyaratan sudah lengkap, usahanya sehat. Tapi ditolak oleh Handoko. Alasannya, sektor usaha tidak prospektif. Seminggu kemudian, saya tahu dari teman di bagian kredit bahwa kuota kredit mikro untuk bulan itu dialihkan untuk pengajuan lain. Atas nama seorang preman pasar yang dikenal dekat dengan Tono. Kredit itu disetujui dalam waktu 3 hari. Kakak saya akhirnya harus meminjam dari rentenir. Sekarang usahanya hampir bangkrut, terjerat utang. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Yang ada adalah api kemarahan yang tertahan lama. Saya diam saja saat itu, karena takut kehilangan pekerjaan. Tapi setelah kejadian dengan Bapak, yang dipecat hanya karena menolong, saya tidak bisa diam lagi. Ini sudah keterlaluan. Rahman mendengarkan, hatinya bergejolak. Ia tidak sendirian. Korban kebijakan Handoko ternyata banyak. Saya butuh bantuan, Mbak Sari. Saya punya petunjuk, tapi butuh akses ke data di dalam. Yang bisa melihat pola transaksi mencurigakan, atau dokumen kredit yang diisi khusus oleh Handoko. Sari mengernyit. Saya hanya CS. Akses saya terbatas pada data nasabah untuk keperluan layanan biasa. Tapi, ia berhenti sejenak, ada seseorang yang mungkin bisa membantu. Pak Wisnu. Pak Wis. Rahman terkejut. Iya. Bapak pikir tugas office B cuma menyapu dan mengangkat dokumen? Pak Wisnu yang membawa dokumen-dokumen dari bagian ke bagian. Dari meja ke meja, dari lantai 1 ke lantai 2. Dia yang mengantar dokumen ke mesin penghancur. Dia yang membawa kertas-kertas bekas ke tempat sampah daur ulang. Dia melihat banyak hal, hanya saja tidak pernah dianggap. Itu masuk akal. Rahman teringat bagaimana Pak Wisnu selalu bisa memberitahunya hal-hal kecil tentang suasana bank. Dan, lanjut Sari, saya punya satu nama lagi, Ari, petugas IT outsourcing. Dia yang selalu backup data dan rawat server. Jika ada rekaman atau data digital yang bisa diakses, dialah orangnya. Rahman tersenyum tipis. Ari itu teman sekampung saya dulu. Sari terlihat lega. Bagus. Itu berarti kita punya tim. Saya, Bapak, Pak Wisnu, dan Ari. Masing-masing punya akses dan alasan. Masing-masing juga punya risiko besar, ingat Rahman. Risiko sudah diambil sejak kami memutuskan tidak bisa diam lagi. Jawab Sari mantap. Sekarang, rencananya? Rahman menjelaskan idenya. Sari akan mencoba mengumpulkan nama-nama nasabah yang kerap mengeluhkan selisih dana kecil seperti Bu Marni, atau yang kreditnya diduga aneh. Pak Wisnu akan diminta mengamati dan, jika mungkin, menyelamatkan sampah dokumen bernilai sebelum dihancurkan. Sementara itu, Rahman akan menghubungi Ari untuk masalah rekaman CCTV dan data digital, serta mendekati Slamet si tukang bakso. Mereka sepakat berkomunikasi dengan hati-hati, menggunakan telepon umum atau pesan singkat sekali pakai, dan bertemu di warung kopi Pak D hanya dalam keadaan mendesak. Rahman segera bergerak. Ia pergi ke gerobak bakso langganan, tidak jauh dari bank. Slamet, pria berusia 40-an dengan sorban khasnya, sedang melayani pelanggan. Wajahnya terlihat murung. Bakso spesial, Pak Slamet, sapa Rahman, duduk di bangku plastik. Oh, Pak Rahman. Sudah lama tidak datang, sambut Slamet, mencoba tersenyum. Katanya sudah tidak kerja di bank. Bukan saya yang tidak mau, Pak. Saya yang diusir, jawab Rahman jujur. Ia memandang Slamet. Saya dengar, Pak Slamet dapat kredit dari bank untuk kembangkan usaha. Wajah Slamet berubah drastis. Senyumnya lenyap, diganti wajah pucat dan ketakutan. Siapa yang bilang? Itu tidak benar. Tapi saya lihat formulirnya, Pak. Atas nama Bapak. Disetujui Pak Handoko. Slamet mendekat, suaranya berbisik panik. Tolong, Pak Rahman. Jangan bilang siapa-siapa. Itu bukan untuk saya. Saya hanya dipinjam namanya saja. Dipinjam namanya?
Oleh siapa? Oleh Tono. Katanya butuh bantuan, sebagai nasabah pinjaman. Nanti uangnya akan dia urus. Saya dapat jasa 2 juta sekali ajukan. Tapi terakhir kali, uangnya tidak cair. Katanya macet. Saya malah diancam harus bayar denda karena mengajukan kredit fiktif kalau saya cerita. Slamet menggigil. Saya takut, Pak. Saya cuma mau cari makan. Rahman menaruh tangan di pundak Slamet. Tenang, Pak. Saya tidak akan menyusahkan Bapak. Saya justru ingin bantu. Kalau Bapak berani bersaksi bahwa nama Bapak dipakai untuk kredit fiktif, itu akan membantu banyak orang, termasuk saya. Slamet menggeleng kuat-kuat. Tidak bisa, Pak. Mereka punya preman. Keluarga saya. Rahman mengerti ketakutannya. Tidak sekarang. Nanti, jika waktunya tepat, dan ada perlindungan. Janji saya. Ia membayar baksonya dan pergi. Satu lagi bukti hidup, pengakuan Slamet, meski tidak bisa digunakan sekarang. Malam harinya, di warung telepon umum, Rahman menghubungi Ari. Ari? Ini Rahman, temanmu dari kampung halaman. Rahman? Wah, lama. Dengar kabarmu, kurang baik ya? Suara Ari terdengar simpatik. Bisa kita ketemu, Ari? Butuh bantuan teknis. Soal, data di bank tempatmu biasa servis. Ada jeda. Ini berbahaya, men. Saya tahu. Tapi ketidakadilan lebih berbahaya. Banyak orang kecil dirugikan. Ari menghela napas. Kamu tidak berubah. Masih idealis seperti dulu. Baik. Tapi jangan ketemu langsung. Saya akan kirim kamu panduan cara akses remote ke server backup lama yang tidak terpakai. Ada folder, arsip_log, yang mungkin berisi log transaksi anomali yang dikuarantine, sistem. Tapi kamu butuh password. Saya akan kirim lewat email sekali pakai. Hati-hati. Beberapa jam kemudian, di warnet kecil, Rahman mengikuti petunjuk Ari. Ia berhasil masuk ke dalam sistem backup yang sudah tidak terpakai itu. Tangannya berkeringat. Di folder, arsip_log, ia menemukan file-file berisi log transaksi yang ditandai sistem sebagai perlu verifikasi ulang atau diskrepansi. Banyak yang bertanggal beberapa bulan lalu. Ia tidak bisa mengunduh semuanya. Itu akan ketahuan. Tapi ia bisa screenshot beberapa halaman kunci. Satu log menarik perhatiannya. 25 Oktober 2023 pukul 14.30. Transfer keluar. 275 juta rupiah dari rekening deposito. A.N. Suwarno. Sudah meninggal. Ke rekening eksternal. 801XXX334. Bank XYZ. Disetujui oleh HKO. Override. Catatan sistem. Tidak ada surat kuasa pencairan dari ahli waris terdaftar. HKO. Handoko. Override. 275 juta. Dari rekening nasabah yang sudah meninggal. Rahman terus mencari. Ada beberapa pola sama. Transfer besar dari deposito nasabah lanjut usia atau yang jarang transaksi. Disetujui oleh Override, Handoko, ke rekening eksternal yang beberapa digitnya sama. Rekening tujuan itu milik siapa? Ia membutuhkan nama pemilik rekening eksternal itu. Itu di luar jangkauan Ari atau Sari. Mereka butuh bantuan dari dalam bank yang lebih tinggi, atau dari pihak eksternal yang punya wewenang. Sementara itu, di bank, Pak Wisnu menjalankan perannya dengan cerdik. Saat membawa dokumen dari lantai 2 ke ruang penghancur, ia, tak sengaja, menjatuhkan beberapa lembar yang tampak penting ke dalam keranjang sampah kertas daur ulang khusus yang ia bawa, sampah yang nantinya akan ia pilah di gudang belakang sebelum dijual. Di antara sampah itu, ada draft laporan audit internal bulanan yang sudah dicoret-coret Handoko dengan tulisan, revisi. Hilangkan hal. 57. Halaman 57 itu hilang, tapi di halaman 4 ada referensi tentang kejanggalan alokasi dana sosial perusahaan, CSR, untuk program bantuan UMKM fiktif. Sari, di meja CS, dengan hati-hati membuat catatan kecil setiap ada nasabah seperti Bu Marni yang mengeluh tentang saldo. Ia tidak mencatat di sistem, tetapi di notes pribadinya yang disembunyikan di saku. Dalam 3 hari, sudah ada 5 nama. Polanya sama, nasabah lanjut usia, tabungannya tidak aktif, tapi ada penarikan atau biaya admin kecil yang tidak mereka kenali. Tim kecil itu bekerja seperti sel-sel bawah tanah, masing-masing mengumpulkan informasi dari sudutnya.
Mereka belum memiliki bukti yang bisa langsung menjebloskan Handoko, tetapi mereka sedang merajut jaring yang semakin kuat. Rahman menyadari, mereka butuh seorang penghubung yang bisa membawa bukti-bukti ini ke pihak yang berwenang dengan aman. Siapa? Lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, OJK, atau penyidik kepolisian. Tapi mendatangi mereka tanpa bukti yang sangat kuat dan perlindungan hukum adalah bunuh diri. Handoko pasti punya koneksi. Suatu sore, Sari mengirim pesan rahasia. Besok, ada pemeriksaan rutin dari kantor pusat. Auditor internal datang. Mungkin kesempatan. Itu adalah peluang. Tapi juga risiko besar. Jika mereka salah langkah, justru akan memberi kesempatan Handoko untuk membersihkan jejak dan menghancurkan mereka lebih dulu. Rahman memandangi kumpulan screenshot log, foto potongan dokumen, dan catatan-catatan kecil di mejanya. Ini sudah bukan lagi tentang pemecatannya. Ini tentang Suwarno yang sudah meninggal tapi deposisinya raib. Tentang kakak Sari yang hancur. Tentang Bu Marni dan nasabah kecil lain yang digerogoti. Tentang kredit fiktif yang menggunakan nama orang miskin seperti Slamet. Dari satu tindakan sederhana menolong seorang nenek, kini ia memimpin sebuah operasi kecil untuk membongkar kejahatan yang jauh lebih besar. Sekutu-sekutu tak terduga telah datang. Dan besok, dengan datangnya auditor dari kantor pusat, panggung untuk pertarungan yang sebenarnya mungkin saja akan dimulai. Mereka harus memutuskan, diam dan aman, atau maju dengan semua risiko? Bagi Rahman, pilihan sudah jelas sejak ia memutuskan menuntun Bu Marni ke kursi tunggu. Ia akan maju. Sekarang, ia tidak sendirian. Hari pemeriksaan kantor pusat tiba. Suasana di Bank Sejahtera bersama pagi itu seperti diupayakan menjadi sempurna. Karpet dibersihkan ekstra, tanaman hias ditata rapi, dan semua karyawan mengenakan seragam terbaik mereka dengan senyum terpoles. Handoko sendiri berdiri di pintu masuk, menyambut dua orang auditor dari kantor pusat dengan sikap sangat ramah dan terbuka. Dua auditor itu, Bapak Andi dan Ibu Fitri, terlihat profesional namun berwajah datar, sulit ditebak. Rahman, dari seberang jalan di warung kopi, mengamati melalui teropong kecil bekas dinas militernya. Ia melihat Sari melirik ke arahnya sekilas, sambil tersenyum pada nasabah. Ia juga melihat Pak Wisnu yang sibuk membawa dokumen-dokumen ke ruang rapat lantai 2, tempat pemeriksaan akan dilakukan. Wajah Pak Wisnu tegang. Rencananya sederhana namun berisiko. Sari akan mencoba menyelipkan catatan kecil berisi nama-nama nasabah yang mengeluhkan selisih dana dan referensi dokumen, tanpa menyebutkan dirinya, ke dalam berkas laporan keluhan nasabah yang akan diperiksa auditor. Pak Wisnu akan memastikan, sampah dokumen yang ia selamatkan, draft laporan audit yang direvisi Handoko, berada di tempat yang tak sengaja terlihat oleh auditor saat ia membawa dokumen daur ulang. Sedangkan Rahman dan Ari bekerja dari luar. Rahman akan siap dengan data screenshot log transaksi mencurigakan jika diperlukan, sementara Ari memantau aktivitas server untuk melihat jika ada upaya penghapusan data mendadak oleh Handoko atau Tono. Namun, Handoko bukan orang bodoh. Sejak mendengar kabar kedatangan auditor, ia telah menyiapkan langkah-langkah. Di dalam ruang rapat, Handoko dengan percaya diri mempresentasikan laporan kinerja bank. Grafik naik, portofolio kredit, sehat, dan foto-foto kegiatan CSR. Tono duduk di sampingnya, siap membantu dengan dokumen pendukung. Kami sangat ketat dalam penerapan prinsip Know Your Customer, KYC, dan pencegahan pencucian uang, ujar Handoko dengan lancar. Setiap transaksi mencurigakan langsung kami laporkan ke sistem pusat. Ibu Fitri, auditor yang lebih senior, mengangguk sambil matanya menyapu laporan. Laporan keuangan triwulan ini menunjukkan alokasi dana CSR yang cukup besar untuk program bantuan UMKM. Bisa kami lihat detail penerimanya dan laporan pertanggungjawabannya? Handoko tersenyum lebar. Tentu, Bu Fitri. Ia memberi isyarat pada Tono, yang segera mengeluarkan map rapi berisi daftar penerima bantuan, lengkap dengan tanda terima dan foto-foto kegiatan. Tampak sempurna. Tapi Sari, yang dari kejauhan di ruang teller melihat daftar itu, tahu bahwa beberapa nama di sana adalah nama-nama fiktif atau orang seperti Slamet yang hanya dipinjam namanya. Sementara itu, Pak Wisnu masuk ke ruang rapat membawa teh dan kopi. Saat meletakkan nampan, ia, tidak sengaja, menjatuhkan keranjang sampah kertas daur ulang yang ia bawa, sehingga isinya tumpah di lantai dekat kaki Ibu Fitri. Maaf sekali, Bu, kata Pak Wisnu dengan panik yang dipaksakan, sambil berusaha memunguti kertas-kertas. Tidak apa-apa, Pak, kata Ibu Fitri. Lalu tanpa sengaja matanya tertangkap pada selembar kertas yang tampak berbeda, sebuah halaman dari draft laporan audit dengan tulisan tangan merah menyala, revisi.
Hilangkan hal. 57. Ini bisa memicu pertanyaan. Ibu Fitri diam-diam mengambil kertas itu, menyelipkannya di bawah map yang ia pegang, sambil membantu Pak Wisnu mengumpulkan kertas lainnya. Saya bantu. Handoko yang sibuk menjelaskan grafik kepada Pak Andi tidak menyadari insiden kecil ini. Di luar, Sari mendapat kesempatan ketika diminta mengambilkan arsip keluhan nasabah triwulan terakhir. Dengan cepat, di antara tumpukan berkas, ia menyelipkan selembar kertas kosong bertuliskan, untuk pemeriksaan lebih lanjut, nasabah lanjut usia dengan keluhan selisih dana kecil berulang. Contoh, Marni, No. Rek 045XXX, Sutrisno, 078XXX, DLL. Juga periksa kredit mikro atas nama Slamet Riyadi dan kawan-kawan, apakah dana sampai ke penerima? Ia tidak menandatangani, dan menggunakan huruf cetak komputer warung. Ketika Sari menyerahkan berkas, Ibu Fitri menerimanya dengan anggukan biasa. Namun, saat ia membuka berkas, matanya tertahan sejenak pada lembaran aneh itu. Ia melirik Sari, yang sedang pura-pura sibuk menata dokumen di meja. Ibu Fitri tidak berkata apa-apa, hanya menyimpan lembaran itu dengan rapi. Audit berjalan seharian. Handoko tampak percaya diri, namun Tono terlihat lebih gugup, sering mondar-mandir dan bolak-balik ke ruang server. Ari, yang memantau dari jarak jauh, mengirim pesan rahasia ke Rahman. Ada upaya akses ke log server jam 14 dari terminal Tono. Mencoba hapus folder, arsip_log. Saya sudah alihkan ke folder dummy. Folder asli aman. Rahman lega, tapi juga tegang. Handoko dan Tono mulai membersihkan jejak. Sore harinya, ketika audit hampir berakhir, Ibu Fitri tiba-tiba mengajukan pertanyaan tak terduga. Pak Handoko, kami secara acak memeriksa beberapa rekening deposito. Ada satu rekening atas nama almarhum Suwarno. Menurut sistem, deposito tersebut dicairkan bulan Oktober lalu. Bisa kami lihat surat kuasa atau surat keterangan ahli warisnya? Wajah Handoko sesaat berkerut, tetapi cepat kembali mulus. Suwarno? Ah, iya. Itu prosesnya agak khusus. Keluarga yang mengurus. Tono, tolong ambil dokumen pencairan deposito almarhum Suwarno dari arsip khusus. Tono membeku, lalu beringsut pergi. Ia keluar ruangan dengan langkah cepat. 10 menit berlalu, Tono belum kembali. Handoko mulai berkeringat dingin. Mungkin dokumennya disimpan di off-site storage. Sedang dicari. Ibu Fitri dan Pak Andi bertukar pandang. Tidak apa-apa. Kami bisa tunggu. Atau, bisa kami akses scan-nya di sistem? Tanya Pak Andi. Sistem. Handoko tersenyum kaku. Maaf, untuk dokumen sensitif seperti itu, kami tidak melakukan scan. Prinsip kehati-hatian. Tono akhirnya kembali dengan wajah pucat, membawa map. Ini, Pak. Handoko membukanya, dan wajahnya hampir saja berubah. Di dalamnya bukan dokumen pencairan deposito Suwarno, melainkan laporan lain. Tono salah ambil dalam panik. Sepertinya ada kesalahan, kata Handoko, tertawa kecil gugup. Ini dokumen yang lain. Maaf, Bu, Pak. Nanti kami akan faks dokumen yang benar ke kantor pusat besok pagi. Mungkin arsipnya tertukar. Ibu Fitri mengamati dengan tajam. Baik, Pak Handoko. Kami tunggu besok. Namun nada suaranya sudah berubah, lebih dingin dan penuh kecurigaan. Audit pun ditutup. Handoko mengantar kedua auditor ke mobil dengan senyum lebar, tapi begitu mobil itu pergi, wajahnya berubah menjadi bengis. Ia menatap Tono dengan mata berapi. Ruangan saya. Sekarang. Di kantor Handoko, suara bentakan bisa terdengar samar-samar hingga ke lantai bawah. Bodoh. Kau hampir menghancurkan segalanya. Dokumen Suwarno mana? Saya kira sudah dihancurkan, Pak. Tapi ternyata ada kopinya di file saya. Saya lupa. Lupa? Lalu siapa yang selipkan catatan di laporan keluhan? Dan kertas draft laporan revisi itu bisa jatuh di depan mereka. Handoko berteriak. Ada yang berkhianat di sini. Sari? Atau Ofes Batua itu? Harusnya tidak mungkin, Pak. Mereka takut. Bantah Tono. Rahman, gumam Handoko tiba-tiba. Suaranya berbahaya. Dia yang dipecat. Dia pasti mendendam. Dia yang menggerogoti dari luar. Dan ada orang dalam yang membantunya. Handoko duduk, merenung dengan cepat. Kita harus membersihkan semuanya. Malam ini.
Hapus semua data digital yang tersisa. Hancurkan arsip fisik kredit-kredit, proyek 7B. Dan ia menatap Tono, kita perlu kambing hitam. Siapa? Slamet. Tukang bakso itu. Dia sudah takut. Kita bisa bujuk dia untuk mengaku bahwa dialah yang memalsukan dokumen untuk dapat kredit, dengan dalih ingin menyelamatkan keluarganya. Kita berikan dia sedikit uang, ancam keluarganya, dan janjikan perlindungan hukum palsu. Dia akan menurut. Lalu Rahman dan orang dalamnya. Biarkan dulu. Setelah kasus ini selesai, dengan Slamet sebagai tertuduh, mereka tidak akan punya taji. Tapi, pantau terus. Jika mereka nekat, kita punya cara lain. Senyum Handoko mengerikan. Malam itu, Tono dan Handoko bekerja cepat di bank. Tono menghapus file-file dari server, yakin bahwa folder arsip_log sudah bersih, tidak tahu bahwa Ari sudah mengamankan folder aslinya. Handoko membakar beberapa dokumen di insinerator kecil di gudang belakang. Asap hitam mengepul di kegelapan malam. Sementara itu, 2 orang preman mendatangi warung bakso Slamet yang sedang tutup. Mereka menggedor pintu rumah sederhananya di belakang warung. Slamet, Bapak manajer mau bicara. Urusan bagus. Bisa bikin kamu bebas dari masalah kredit fiktif itu. Slamet, dengan wajah ketakutan, membuka pintu. Rahman, yang sedang mengamati bank dari kejauhan, melihat asap dari gudang belakang. Ia tahu mereka sedang membakar bukti. Ia juga mendapat laporan dari Sari lewat telepon umum tentang kemarahan Handoko dan kecurigaan yang mulai mengarah padanya dan orang dalam. Kemudian, pesan singkat dari Ari masuk. Mereka hapus data, tapi data asli aman. Ada akses malam ini ke sistem oleh Tono. Coba buat laporan transaksi, pembersihan. Saya rekam aktivitasnya. Lalu, yang paling mengkhawatirkan adalah telepon dari istrinya, Ani, suara panik. Rahman, tadi ada 2 orang menanyakan kamu. Wajahnya sangar. Katanya dari bank mau urus pesangon. Tapi aku rasa bukan. Jaring mulai mengencang. Handoko tidak hanya membersihkan jejak, tapi juga mulai menyerang balik. Rahman tahu, mereka tidak punya waktu banyak. Bukti-bukti yang mereka kumpulkan harus segera diserahkan ke pihak yang bisa bertindak, sebelum Handoko berhasil menutup semua lubang dan menjadikan Slamet, atau bahkan mungkin Rahman sendiri, sebagai kambing hitam. Pertemuan darurat tim kecil itu diadakan di gudang kosong milik kerabat Pak Wisnu. Suasana tegang. Mereka bakal hancurkan semua bukti fisik, kata Pak Wisnu. Data digital masih ada, tapi kita butuh ahli untuk membacanya agar bisa diterima hukum, tambah Sari. Dan kita harus lindungi Slamet, desis Rahman. Dia korban, bukan pelaku. Mereka memutuskan untuk mengambil langkah berani. Besok pagi, Sari akan mencoba menghubungi Ibu Fitri secara diam-diam dengan nomor kontak yang ia dapatkan dari kartu nama yang, tak sengaja, tertinggal. Ia akan menyampaikan bahwa ada bukti kuat dan saksi yang butuh perlindungan. Sementara itu, Rahman akan membawa data digital yang diamankan Ari serta pengakuan rekaman suara dari Bu Marni, yang ia buat dengan sembunyi-sembunyi, dan bukti lainnya ke sebuah LSM anti korupsi di kota besar terdekat, yang namanya ia dapatkan dari mantan atasannya di TNI. Itu adalah lompatan iman. Jika mereka salah langkah, karir Sari dan Pak Wisnu hancur, keluarga Rahman terancam, dan Slamet akan menjadi tumbal. Tapi jika mereka diam, kejahatan akan terus berlangsung, dan ketidakadilan yang menimpa mereka dan banyak nasabah kecil akan terus tertutupi. Malam itu, sebelum berpisah, Sari berkata pada Rahman, kita sudah mulai ini dengan satu tindakan benar, Pak. Kita harus akhiri dengan cara yang benar pula. Rahman mengangguk. Jaring musuh memang mengencang. Tetapi jaring kebenaran yang mereka rajut, meski dari benang-benang tipis dan dari orang-orang yang dianggap remeh, juga semakin kuat. Pertarungan telah memasuki babak yang paling berbahaya. Besok, mereka tidak lagi bersembunyi. Mereka akan melangkah keluar, membawa semua yang mereka punya, dan menyerahkan segalanya pada harapan bahwa keadilan masih ada untuk orang-orang kecil seperti mereka. Pagi itu, langit kelabu seolah menggambarkan kegelisahan di hati mereka. Rahman, dengan tas ransel berisi laptop bekas berisi data dari Ari, flash drive berisi rekaman percakapan dengan Bu Marni, dan foto-foto dokumen bukti, sudah siap naik bus ke kota besar. Ani memeluknya erat, wajahnya cemas tapi penuh dukungan. Hati-hati, Rahman. Kami di sini menunggu. Jaga anak-anak, An. Aku janji, ini untuk terakhir kalinya. Sementara itu,
Sari dengan jantung berdebar-debar memasukkan nomor Ibu Fitri ke telepon genggamnya di toilet bank sebelum jam kerja dimulai. Ia mengirim pesan singkat, "Ibu Fitri, ini Sari, CS dari Bank SB. Saya ada informasi dan bukti krusial terkait audit kemarin. Bisa kita temui di tempat aman? Saya khawatir ada yang memantau." Tak sampai 5 menit, balasan masuk. Jam 10. Cafe Biru, di Mall Sentral, lantai 3. Saya sendiri. Sari menarik napas lega. Di sisi lain, Slamet yang ketakutan, setelah diancam preman malam sebelumnya, justru diam-diam mendatangi rumah Pak Wisnu sebelum subuh. "Saya tidak mau jadi kambing hitam, Pak. Saya mau bantu. Tapi keluarga saya." Pak Wisnu, dengan kebijaksanaan usianya, berkata, "Kau ikut saya. Kita cari perlindungan. Ke pos polisi terdekat, cerita semua. Lebih aman di sana daripada sendirian." Cafe Biru, pukul 10. Sari duduk berhadapan dengan Ibu Fitri yang kini tampak lebih tegas dan fokus. Tanpa basa-basi, Sari menceritakan semuanya. Selisih dana nasabah kecil, kredit fiktif, kecurigaan terhadap proyek 7B, peran Tono, dan upaya penghapusan bukti. Ia juga menyerahkan salinan catatannya dan foto draft laporan yang direvisi. Dan ini hanya sebagian kecil. "Rekan saya, Pak Rahman, mantan satpam yang dipecat karena menolong salah satu nasabah korban, sedang membawa bukti digital lebih lengkap ke LSM anti korupsi dan kemungkinan besar juga akan melapor ke OJK." Ibu Fitri mendengarkan dengan seksama, wajahnya semakin serius. "Ini sangat serius. Tapi kami dari audit internal butuh bukti yang sangat kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Jika ada, kami bisa langsung merekomendasikan penanganan khusus ke divisi investigasi dan melibatkan pihak berwajib. Buktinya ada, Bu. Tapi kami butuh perlindungan. Untuk saya, untuk Pak Wisnu yang ofesba, untuk saksi seperti Pak Slamet, dan tentu Pak Rahman dan keluarganya. Handoko punya koneksi dan tidak segan mengancam." Ibu Fitri mengangguk. "Percayakan pada saya. Kirimkan semua bukti yang kalian punya ke email aman ini." Ia memberikan selembar kertas. "Dan jangan khawatir, tindakan kalian dilindungi hukum sebagai whistleblower. Saya akan berkoordinasi dengan atasan saya dan divisi investigasi secepatnya." Perjalanan bus, pukul 11.30. Rahman tiba di kantor LSM, suara bening. Ia diterima oleh seorang pengacara muda bernama Bayu yang bersemangat. Setelah mendengar penjelasan singkat dan melihat bukti awal, wajah Bayu menjadi serius. Ini bukan hanya korupsi, tapi juga penggelapan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang skala cukup signifikan untuk bank selevel itu. Data log ini sangat penting. Tapi untuk memperkuat, kita perlu kesaksian korban dan bukti aliran dana ke rekening Handoko atau Tono. "Saya punya petunjuk rekening eksternal tujuan," kata Rahman menunjukkan screenshot. "Tapi butuh wewenang untuk membuka identitas pemiliknya. Itu tugas OJK dan penyidik. Kami akan bantu memfasilitasi. Yang penting, semua bukti ini harus disampaikan dengan prosedur yang benar agar tidak gugur di pengadilan." Bayu segera memfotokopi dan mendigitalkan semua dokumen fisik Rahman, lalu mereka bersama-sama menyusun laporan lengkap dengan kronologi. Bank Sejahtera Bersama, pukul 13. Handoko murka. Tono melapor bahwa Slamet menghilang dari rumahnya dan diduga pergi dengan Pak Wisnu. Sari terlihat tenang, tetapi Handoko mencium sesuatu yang tidak beres. Ia memanggil Sari ke kantornya. "Di mana Pak Wisnu?" tanyanya langsung. "Saya tidak tahu, Pak. Mungkin ada keperluan di luar," jawab Sari tenang. "Dan kamu? Apa kamu berhubungan dengan Rahman?" "Tidak, Pak. Sejak dia dipecat, saya tidak berhubungan." Handoko menatapnya tajam, tetapi Sari tidak gentar. Ia tahu, sekarang waktunya untuk berani. Pos polisi, pukul 14. Pak Wisnu dan Slamet, dengan ditemani oleh seorang polisi yang simpatik, sedang memberikan keterangan awal. Slamet, dengan tangan gemetar, menceritakan bagaimana Tono meminjam namanya untuk kredit fiktif dan mengancamnya. Pak Wisnu melengkapi dengan cerita tentang dokumen-dokumen yang sering dimusnahkan dan aktivitas malam yang mencurigakan. Kapolsek, setelah mendengar keterangan dan mengetahui bahwa ini terkait dengan dugaan korupsi bank, segera menghubungi penyidik unit khusus ekonomi. Kantor Pusat Bank, pukul 15. Ibu Fitri dan atasannya telah menerima email berisi bukti lengkap dari Sari, yang dikirim dari warnet, dan laporan awal dari Rahman via LSM. Mereka juga mendapat telepon dari Kapolsek. Segera,
Rapat darurat digelar. Keputusan cepat diambil, membekukan sementara jabatan Handoko dan Tono, mengamankan semua sistem dan dokumen di cabang, serta bekerja sama dengan OJK dan kepolisian untuk penyidikan lebih lanjut. Tim investigasi internal dan 2 orang polisi berseragam serta 1 penyidik sipil berangkat menuju cabang Jalan Merdeka. Bank Sejahtera bersama, pukul 16.30. Suasana tegang mencekam ketika 2 mobil dari kantor pusat dan 1 mobil polisi berhenti di depan bank. Handoko, dari jendela kantornya, melihat kedatangan mereka dan wajahnya langsung pucat pasi. Ia mencoba menelepon seseorang, tetapi signal hilang, tim teknis sudah membatasi komunikasi tertentu. Ibu Fitri, didampingi atasan pria dari divisi investigasi dan penyidik polisi, masuk langsung ke kantor Handoko. Pak Handoko, dengan ini kami membekukan jabatan Anda sementara untuk kepentingan penyidikan. Mohon serahkan semua kunci, akses, dan komunikasi perusahaan. Anda dan Bapak Tono diminta untuk mendampingi kami untuk dimintai keterangan. Ini kesalahan besar. Saya tidak melakukan apa-apa, bantah Handoko, tapi matanya liar. Semuanya akan jelas dalam penyidikan. Bukti-bukti awal cukup kuat. Di ruang utama, semua karyawan dan nasabah terdiam, menyaksikan Tono dengan wajah pucat dan tangan gemetar diajak keluar oleh polisi. Sari berdiri di belakang meja CS, jantungnya berdegup kencang, tetapi di dadanya ada kelegaan yang luar biasa. Malam hari, di rumah Rahman. Rahman baru saja tiba dari kota besar ketika teleponnya berdering. Dari seberang sana, suara Ibu Fitri terdengar. Pak Rahman, terima kasih atas keberanian Anda dan kawan-kawan. Tindakan cepat kami ambil. Handoko dan Tono sedang dalam pemeriksaan intensif. Bukti-bukti yang Anda kumpulkan, bersama keterangan Sari, Pak Wisnu, dan Slamet, sangat membantu. OJK dan kepolisian sudah turun tangan. Proses hukum akan berjalan. Nasabah-nasabah kecil yang dirugikan, tanya Rahman. Akan kami identifikasi dan proses pengembalian dana yang tidak sah. Termasuk untuk Bu Marni dan almarhum Suwarno. Rahman menutup telepon, lalu memeluk Ani yang sudah menangis haru. Ayah menang? Tanya Alif polos. Kebenaran yang menang, Nak, jawab Rahman, suaranya parau penuh syukur. Epilog, 3 bulan kemudian. Kabar tentang korupsi di Bank Sejahtera bersama cabang Jalan Merdeka mengguncang kota kecil itu. Handoko dan Tono ditahan, menghadapi tuntutan penggelapan, pemalsuan, dan pencucian uang yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Proses hukum berjalan, dengan bukti-bukti dari tim kecil Rahman yang menjadi pilar penting. Bu Marni mendapat telepon dari Bank Pusat, meminta maaf dan mengembalikan semua selisih dana yang hilang, plus kompensasi. Ia datang ke rumah Rahman dengan air mata bahagia, memeluknya erat. Kamu malaikat bagi saya, Nak. Slamet, dengan status sebagai korban dan saksi, tidak hanya bebas dari ancaman, tetapi juga mendapat bantuan hukum dan pelatihan usaha kecil dari program perbaikan bank. Ia tidak lagi jadi tukang bakso keliling, tapi membuka warung bakso kecil yang tetap. Pak Wisnu, atas jasanya, ditawari posisi sebagai koordinator kebersihan dan logistik di cabang baru, dengan gaji lebih baik. Ia memilih tetap di cabang lama yang sekarang dipimpin oleh manajer baru yang jujur dan peduli. Sari, si pemberani, justru mendapatkan promosi. Kantor pusat, melihat integritas dan ketelitiannya, menawarkannya posisi sebagai staf audit internal junior, sebuah lonjakan karir yang luar biasa. Ia menerimanya, dengan tekad menjadi penjaga keuangan yang lebih baik. Dan Rahman? Beberapa tawaran datang. Kantor pusat bank, sebagai bentuk permintaan maaf dan penghargaan, menawarkannya posisi sebagai kepala satpam atau staf pengawasan internal. OJK bahkan merekrutnya sebagai tenaga pemantau lapangan untuk laporan dari masyarakat. Tapi Rahman memilih jalan lain. Dengan pesangon yang lebih layak dan kompensasi yang diberikan bank, serta bantuan dari LSM, Rahman membuka usaha kecil-kecilan, sebuah bengkel sepeda dan servis elektronik sederhana. Letaknya tidak jauh dari bank lama. Ia ingin dekat dengan masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan membantu dengan caranya sendiri. Terkadang, nasabah-nasabah kecil yang dulu dirugikan datang ke bengkelnya, tidak hanya untuk servis, tetapi juga sekadar bercerita dan berterima kasih. Suatu siang, manajer baru bank yang masih muda dan idealis itu mampir ke bengkelnya. Pak Rahman, kami selalu punya posisi untuk Bapak. Rahman tersenyum, menyeka tangannya yang berminyak. Terima kasih, Pak. Tapi saya sudah menemukan posisi saya. Di sini, menjaga hal-hal kecil dengan cara saya sendiri. Ia memandang bangunan bank di seberang jalan. Tempat itu pernah menghinanya,
memecatnya, tapi juga menjadi medan tempat ia dan sekutu-sekutu tak terduganya memperjuangkan kebenaran. Kebenaran itu tidak datang dari pusat kekuasaan atau orang-orang penting. Ia datang dari pinggiran, dari seorang satpam yang dipecat, seorang nenek yang bingung, seorang CS yang peduli, seorang office boy yang diperhatikan, dan seorang tukang bakso yang takut. Mereka adalah orang-orang kecil. Tapi bersama-sama, dengan keberanian dan ketekunan, mereka mampu menggoyahkan tembok korupsi yang kokoh. Kebenaran, pada akhirnya, memang tidak selalu bergema dari puncak menara Gading. Kadang, ia hanya berbisik dari pinggiran. Tapi jika didengarkan, bisikan itu bisa mengubah segalanya. Dan Rahman, sang penjaga yang kini menjadi pengusaha kecil, akan selalu mendengarkan bisikan-bisikan seperti itu. Karena dari situlah semuanya bermula.